Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada waktu kali ini kita akan menelusuri sebuah kisah yang unik sekaligus agung, yaitu awal mula Masjid Jin di Mekah, tempat yang menjadi saksi bisu di mana baiat sekelompok jin kepada Rasulullah SAW. Awal kisah ini terjadi di tahun-tahun awal dakwah Nabi di Mekah. Saat itu kaum Quraisy masih keras menolak dakwah Islam, bahkan menentang dengan segala cara. Namun dakwah Rasulullah SAW tidak hanya ditujukan untuk manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar wahyu ini juga sampai kepada bangsa jin. Dalam sebuah riwayat sahih diceritakan bahwa Rasulullah SAW keluar dari Mekah menuju pasar Ukas bersama para sahabat. Beliau ingin menyampaikan dakwah kepada kabilah-kabilah Arab yang sedang berkumpul di musim haji. Namun, pada perjalanan itu, beliau dan para sahabat tidak mendapatkan sambutan. Lalu, di tengah perjalanan, Rasulullah SAW singgah di sebuah lembah bernama Nakhlah, tidak jauh dari Makkah. Disitulah beliau melaksanakan sholat malam dan membaca ayat-ayat Al-Quran, tepatnya yaitu surat Ar-Rahman dengan suara yang indah. Jin mendengar Al-Quran tanpa beliau ketahui. Sekelompok jin dari Nasibin, sebuah daerah di Yaman, sedang melintas. Mereka mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah SAW. Hati mereka langsung tersentuh, seolah-olah mendapatkan cahaya yang belum pernah mereka temukan sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan peristiwa ini dalam Al-Quran, surah Al-Jin ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Yang artinya, katakanlah telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengar Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, maka kami beriman kepadanya, dan kami tidak akan mempersekutukan Tuhan kami dengan siapapun. Mereka pun segera kembali ke kaumnya dengan menyampaikan kabar gembira tentang risalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian beberapa hari setelah peristiwa itu, para jin datang kembali menemui Rasulullah SAW di Makkah. Menurut riwayat Ibnu Mas'ud, suatu malam beliau menemani Rasulullah SAW hingga sampai di sebuah tempat yang agak sepi di luar Makkah. Tiba-tiba Rasulullah SAW membentuk lingkaran di tanah dan meminta Ibnu Mas'ud duduk di dalamnya. Saya berpesan, jangan keluar dari lingkaran ini, apapun yang kau lihat. Tidak lama kemudian muncullah sekelompok jin. Mereka berbicara, mendengarkan, bahkan berdiskusi dengan Rasulullah SAW hingga larut malam. Ibnu Mas'ud bisa mendengar suara mereka, tapi tidak bisa melihat wujud mereka dengan jelas. Di pertemuan itu, para jin menyatakan baiat mereka kepada Rasulullah SAW. Mereka berjanji untuk beriman kepada Allah, mengikuti syariat Islam, dan meninggalkan kesyirikan. Sejak saat itu, ada golongan jin yang menjadi muslim dan ikut menyebarkan Islam di kalangan mereka. Dan disinilah tempat terjadinya pertemuan, dan baiat itu kemudian dikenal sebagai Masjid Al-Jin, atau sebagian orang menyebutnya Masjid Al-Bai'ah. Lokasinya berada di Mekah, tidak jauh dari pemakaman Ma'la. Hingga kini masjid itu masih berdiri dan menjadi salah satu tempat bersejarah yang dikunjungi jamaah haji dan umrah. Masjid ini menjadi pengingat bahwa risalah Nabi Muhammad SAW bukan hanya untuk manusia, melainkan juga untuk bangsa jin.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan Rasulnya sebagai rahmat bagi seluruh alam, termasuk jin dan manusia. Hikmah dari kisah Masjid Jin, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. 1. Al-Quran adalah cahaya, bahkan jin yang mendengarnya langsung tersentuh dan beriman. 2. Dakwah Nabi SAW bersifat universal, tidak terbatas pada bangsa, suku, atau makhluk tertentu. 3. Ketaatan para jin menjadi teladan. Ketika mendengar kebenaran, mereka langsung beriman tanpa menunda. Demikianlah kisah singkat tentang awal mula Masjid Jin dan peristiwa baiat para jin kepada Rasulullah SAW. Sebuah kisah yang menunjukkan kebesaran dakwah Islam yang melampaui batas dunia manusia. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mudah menerima kebenaran sebagaimana para jin yang beriman kepada Rasulullah SAW di malam itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.